Bah, kopi-kopi dulu, bah. Ya, kita teruskan seperti selalu. Sebelum Anda melihat video ini, saya menyarankan Anda untuk berdoa terlebih dahulu di dalam nama Tuhan Yesus supaya Anda dapat mengerti apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan baik dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mulakan semuanya ini. Amin. Hari ini saya membawa satu tema yang sederhana untuk kita pelajari pada hari ini, yaitu orang yang tenang selalu menang. Orang yang tenang selalu menang. Mari kita melihat di dalam Alkitab, Amsal pasal 17 ayat 27. Shalom untuk kita sekali lagi yang dapat bersama-sama di dalam siaran ini dan mengikuti semua seri khotbah saya yang sudah lalu dan pada hari ini. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan tidak banyak bercakap. Orang yang berpengertian sentiasa tenang. Itu dalam terjemahan bahasa Malaysia. Dan saya akan baca lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara. Orang yang bijaksana selalu tenang. Seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulutnya. Apa yang dapat kita sama-sama pelajari daripada pembacaan ini pada hari ini? Orang bijak akan menahan bicaranya dan berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Mereka tidak akan membesar-besarkan kebenaran atau merugikan orang lain ketika berbicara. Sebaliknya, mereka akan berhati-hati berbicara dengan tepat dan membangun orang lain. Kita juga dapat melihat ini di dalam Mazmur nomor 39 bait yang kedua sampai yang ketiga. Saya mau memberikan kita sedikit contoh supaya kita dapat mengerti dengan baik yang saya sampaikan pada hari ini. Saya mau memberi beberapa contoh-contoh kebiasaan yang ada di dalam diri manusia, sehingga apabila kita membaca firman Tuhan pada hari ini dengan teliti, itu mengajarkan kita sesuatu yang sangat baik ataupun yang sangat memberkati kita, sehingga mengubah cara kita untuk menanggapi sesuatu perkara. Saya bagi contoh kebiasaan-kebiasaan yang salah. Kadang-kadang pada waktu kita melihat anak-anak melakukan sesuatu yang jahat ataupun tidak menyenangkan hati orang tua mereka, kita selalunya ingin mengajar mereka, tetapi di dalam waktu kita berkata-kata pada mereka, kadangkala kita sangat memerlukan waktu yang panjang, dan ada kalanya
apabila waktu kita berkata-kata dengan mereka, anak-anak, mereka merasakan mulai bosan dan akhirnya mereka memberontak dan seterusnya mereka tidak lagi berminat dengan teguran ataupun ajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, di sini apakah yang salah ataupun apakah yang kita tidak sadari di dalam waktu kita berkata-kata kepada anak-anak ataupun kepada orang yang lebih muda daripada kita, contohlah orang tua dan juga terhadap anak-anak. Kadangkala kita tidak mengingat kata-kata yang ada di dalam Amsal yang mengatakan bahwa orang yang berpengetahuan tidak banyak bercakap, orang yang berpengertian sentiasa tenang. Kadangkala kita terikut emosi dan juga perasaan dan juga pikiran yang tidak rasional ataupun pikiran yang tidak jauh memandang ke hadapan, sehingga kita banyak bercakap tetapi kita tidak memiliki banyak pengetahuan. Apabila terjadi demikian, anak-anak itu akan mendengarkan kata-kata yang sama setiap hari dan itu akan membosankan kehidupan mereka, walaupun hal yang kita katakan kepada mereka itu baik. Nah, di manakah silapnya ataupun kekurangannya ataupun kelemahan ataupun sesuatu yang tidak kena di dalam perkataan kita apabila kita menegur, mengajar ataupun mendidik anak-anak kita. Kembali kepada teks firman Tuhan, Amsal 17 ayat 27 mengatakan, orang yang berpengetahuan tidak banyak bercakap. Mengapa demikian? Kalau kita pikir singkat saja, orang yang berpengetahuan harus bercakap banyak, tetapi di sini dikatakan orang yang berpengetahuan tidak banyak bercakap. Orang yang berpengertian sentiasa tenang. Nah, Amsal pada hari ini mengingatkan kita supaya walaupun kita memiliki pengetahuan yang banyak, kita seharusnya menggunakan hikmat dan kebijaksanaan untuk menegur ataupun mengajar anak-anak ataupun orang lain yang kita lihat perlu ditegur. Kalau kita menegur mereka dengan cara yang berpanjangan ataupun membebel, berleter, berceramah, mereka pasti tidak akan mengerti dan akan bosan dengan kata-kata kita yang panjang lebar. Apalagi kalau anak-anak itu masih remaja dan mereka tidak memiliki pemikiran yang matang seperti orang tua, maka mereka tidak akan dapat mengerti semua leteran ataupun kata-kata kita yang panjang lebar terhadap mereka. Walaupun dengan maksud kita mau mengajar kepada mereka, tetapi mereka memikirkan itu dan menanggapi itu hanyalah suatu bebelan ataupun omong kosong daripada kita sendiri. Meskipun mereka sebenarnya mau menerima didikan dan juga ajaran yang kita sampaikan pada waktu tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada teks firman Tuhan, Amsal pasal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan tidak banyak bercakap. Kalau kita terbalikan ayat firman Tuhan ini, ia akan
berbunyi kira-kira seperti ini. Orang yang tidak berpengetahuan akan bercakap banyak, tetapi kalau kita menyadari kita sebagai orang tua ataupun orang yang lebih tua daripada orang-orang yang kita ajar ataupun anak-anak yang kita nasihati, kalau kita memikirkan kita lebih berpengetahuan daripada mereka dan kita merasa lebih berpengetahuan daripada mereka, kita seharusnya tidak banyak bercakap, tetapi menggunakan kebijaksanaan dan hikmat di dalam menyampaikan kata-kata kepada orang lain, supaya mereka senantiasa berminat dan meresponi dengan baik apa yang kita sampaikan kepada mereka. Lalu yang berikutnya saya mau memberikan contoh tadi antara orang tua dengan anak-anak. Anak-anak kadangkala memberontak dan marah kepada orang tua, bangkit amarah mereka terhadap orang tua karena kekurangan hikmat dan kebijaksanaan ketika menyampaikan teguran, nasihat, dan ajaran kepada anak-anak mereka. Lalu yang kedua, saya mau berikan contoh di antara suami dan istri yang bertikam lidah. Kadang-kadang suami istri bertikam lidah berlarutan. Kalau dari jam 6 pagi sampai jam 12 tengah hari belum selesai. Dari jam 12 tengah hari sampai jam 6 petang pun belum selesai. Bahkan sampai esok pagi pun kadang-kadang ada yang berlarutan sehingga tidur di dalam bilik yang sama pun tidak mau. Si istri tidak mau si suami tidur di bilik yang sama dan tidur di ruang tamu. Manakala apabila si pasangan ataupun suaminya lagi yang mengalami seperti itu, ia lagi mengusir istrinya dari rumah karena bertikam lidah dan tidak putus-putus berdamai dengan pasangannya. Nah, di manakah silap pada waktu kita menyampaikan komunikasi kepada pasangan ataupun orang lain tentang sesuatu yang penting di dalam keluarga ataupun hubungan di dalam keluarga orang-orang Kristen. Kadang-kadang berlarutan, bertikam lidah, 1 hari tidak selesai, 2 hari tidak selesai, berminggu-minggu tidak selesai, bahkan berbulan-bulan pun ada yang tidak selesai. Kembali kepada teks firman Tuhan pada hari ini, Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan tidak banyak bercakap. Kadang-kadang setiap orang menganggap dirinya berpengetahuan dan haruslah ia bercakap banyak. Demikian pemikiran kebanyakan orang. Tetapi Amsal mengajarkan kepada kita bahwa orang yang berpengetahuan tidak banyak bercakap. Kenapa tidak banyak bercakap? Karena mereka memikirkan baik buruk apa yang mereka katakan terlebih dahulu sebelum hal itu keluar daripada mulut mereka, sehingga mereka tidak mau mengucapkan kata-kata yang banyak demi kebaikan dan juga menjaga keharmonian di dalam rumah tangga ataupun keluarga orang Kristen. Saya seringkali menemukan banyak keluarga Kristen yang akhirnya meninggalkan pasangan yang satu dan ke tempat yang lain
ataupun ke kawasan yang lain ataupun ke negeri yang lain, meninggalkan pasangannya sendiri karena pertikaian lidah ataupun masalah di dalam rumah tangga mereka. Banyak yang terjadi masa-masa ini seperti hal pertikaian lidah, dan itu berlarutan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sehingga mengakibatkan perceraian di dalam keluarga mereka sendiri, meskipun keluarga mereka itu sudah lama menerima Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam kehidupan. Bahkan ada yang sudah lama giat di dalam pelayanan, tetapi apabila ada pertengkaran di dalam keluarga dan pasangan yang satu itu lari meninggalkan pasangannya dan tidak kembali lagi pada masa yang lama. Nah, hal itu sangat tidak memberkati orang-orang sekeliling, apalagi sesama orang-orang Kristen yang lain, karena itu menjadi suatu batu sandungan dan nama Tuhan tidak dimuliakan di dalam keluarga mereka. Bahkan nama Tuhan dicemari dengan keadaan-keadaan yang tidak baik di dalam keluarga mereka. Nah, apakah jalan penyelesaian yang dapat kita pelajari daripada Amsal yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, penyelesaiannya, cara yang pertama, belajarlah mengawal emosi dan pikirkan dahulu apakah yang kita sampaikan itu bermanfaat ataupun di sebaliknya. Yang kedua, gunalah kata-kata yang mudah dipahami, bijaksana dalam menyampaikan pesan dan tidak menyakiti hati pasangan ataupun anak-anak yang ada bersama-sama dalam keluarga. Yang berikutnya, gunalah perkataan yang sedikit dan bermakna. Kuasailah diri kita dan tidak perlu situasi menang-menang, tetapi satu pihak harus mengalah, bahkan lebih baik kedua-dua pihak mengalah dan mencari waktu yang sesuai untuk membincangkan hal itu kembali setelah mereka berdoa beberapa waktu meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, janganlah ikut hati, kawalah mulut. Tuhan memberikan kita mulut hanya satu, mata dua dan telinga dua. Telinga dua untuk mendengar nasihat dengan baik-baik, dan mata untuk melihat keperluan ataupun hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam kehidupan ini. Dan mulut hanyalah satu, karena kalau mulut itu dua, susahlah kita mau kawal kalau di depan dan di belakang itu bercakap pada masa yang serentak. Jadi Tuhan memberikan kita mulut hanya satu supaya kita lebih mudah untuk mengawal. Coba kita pikirkan, baru satu mulut susah kita kawal, apalagi kalau dua mulut di depan dan di belakang. Belum selesai masalah di depan, masalah yang kedua di belakang sudah timbul, dan apalagi kalau masalah itu serentak timbul daripada dua mulut yang berbeda. Apakah contoh-contoh itu terdapat dalam Alkitab? Benarkah kita harus sedikit bercakap? Benarkah kita harus sedikit bercakap kalau kita berpengetahuan? Iya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab,
contoh yang ada di dalam Alkitab, selain daripada orang-orang bijaksana yang ada yang menulis perkataan-perkataan bijak di dalam kitab Amsal melalui pimpinan Roh Kudus, terdapat pribadi-pribadi yang berpengetahuan tetapi mereka tidak menggunakan kata-kata yang banyak pada waktu mereka melihat dan mengetahui ataupun merasakan kata-kata yang banyak itu tidak berguna bagi semua orang yang mendengar mereka. 1 Korintus 14 pasal 14 ayat 19. Tetapi ketika jemaah berkumpul untuk beribadat, aku lebih suka menggunakan 5 patah kata yang dapat dipahami daripada menggunakan beribu-ribu patah kata dalam bahasa yang ajaib. Dengan demikian aku dapat mengajar orang lain dengan jelas. Nah, di dalam hal ini Rasul Paulus sendiri mengingatkan orang-orang yang ada di Korintus yang megah ataupun selalu bermegah karena mereka mendapat banyak karunia-karunia yang ajaib termasuk daripada Tuhan, termasuklah kata-kata ataupun karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi Rasul Paulus menegur, memperingatkan bahwa lebih baik ataupun ia lebih suka menggunakan 5 kata-kata yang dapat dipahami daripada menggunakan beribu-ribu kata dalam bahasa yang ajaib. Nah, saya tidak menyentuh tentang kata-kata yang ajaib pada hari ini, tetapi saya lebih memfokuskan kepada 5 kata-kata yang dapat dipahami. Rasul Paulus juga sendiri ingat dan tahu bahwa meskipun ia berpengetahuan dalam tentang Tuhan Yesus Kristus dan karya kematian Tuhan Yesus serta penyelamatan Tuhan Yesus di dalam kehidupan manusia, ia tidak berusaha untuk tidak menggunakan kata-kata yang panjang ataupun membingungkan orang yang mendengar ia berkata-kata. Paulus tahu bahwa ia tidak seharusnya berbicara panjang lebar kepada orang-orang yang tidak dapat mengerti kata-kata yang banyak. Bagaimana pula dengan kita? Kadang-kadang kita memikirkan banyak kata-kata, banyak pengetahuan yang orang lain dapat, tapi firman Tuhan mengajarkan kita dan memperingatkan kita banyak kata-kata, banyak kesalahan, banyak dosa yang mungkin kita katakan. Nah, kita harus berwaspada untuk hal itu. Di dalam apapun kata-kata kita kepada orang lain, biarlah kata-kata kita itu penuh hikmat, bijaksana, tepat, padat, dan semua yang mendengar beroleh manfaat dan mengerti apa yang kita maksudkan. Ya, contoh yang kedua, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang ada di dunia dan juga yang ada di langit. Bahkan di surga pun ia tahu semuanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berleter ataupun ia tidak membebel, ia tidak berkata-kata banyak pada waktu ia ditangkap dan disoal di hadapan penguasa-penguasa Yahudi pada masa tersebut. Matius 27 ayat 14 mengatakan, tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran.
Tuhan Yesus sedar dan Dia tahu di mana Ia harus berkata-kata banyak walaupun Ia berpengetahuan. Ia tahu bahwa tidak semestinya Ia harus berkata-kata banyak supaya orang tahu apa jawaban ataupun apa yang Ia maksudkan pada waktu tersebut. Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah pun. Di dalam Matius 27 ayat 14 terjemahan bahasa Malaysia, tetapi Yesus tidak menjawab sepatah pun, sehingga Gubernur itu sangat heran. Nah, kembali kepada teks firman Tuhan awal tadi di dalam Amsal, orang yang penuh pengertian tidak banyak bicara. Tuhan Yesus tidak berkata sepatah pun pada waktu Ia ditanya oleh Gubernur, pada waktu Ia ditangkap dan sebelum Ia disiksa dan disalibkan. Ia tahu bahwa kata-katanya sia-sia saja untuk mereka dengar. Seperti Ia menyiramkan air, Ia merenjiskan air pada daun keladi. Ia tahu bahwa berapa kali pun Ia menyiramkan air pada daun keladi, itu tidak akan melekat. Kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus paham, mengerti bahwa bukan dengan banyak kata-kata Ia dapat memberikan ataupun menyampaikan sesuatu message yang sangat penting dan berguna kepada gubernur ataupun orang lain yang ada di sekelilingnya. Nah, bagaimana dengan kita? Di dalam Amsal 17 ayat 27 mengatakan, orang dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang penuh pengertian dan tidak banyak bicara adalah orang bijaksana. Orang bebal sekalipun dianggap bijaksana pada waktu ia diam, karena itu sebaiknya ia tutup mulut. Kadang-kadang ada juga orang yang diam pada waktu kita tanya, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Nah, kita juga harus bijaksana untuk melihat dan menilai orang yang diam karena tidak tahu apa-apa, dan orang yang diam karena ia tahu banyak perkara di dalam kehidupan dia. Ada orang yang diam dan mengawal mulutnya, dan ada orang yang diam mengontrol mulutnya, lidahnya terhadap pertengkaran, terhadap leteran, bebelan, ataupun ceramah yang panjang lebar, karena ia tahu itu kadang-kala tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang tidak mengerti dan tidak dapat menanggapi dengan baik. Tetapi ada juga orang yang diam-diam karena dia tidak tahu apa-apa. Itu hal yang biasa. Ada banyak orang diam karena dia tidak tahu apa-apa. Itu hal yang biasa karena mereka tahu, mereka takut diketahui ataupun kedapatan tidak tahu apa-apa. Itu lain. Yang dikatakan di sini, orang yang berpengetahuan itu yang diam. Itu sesuatu yang sangat unik, ataupun kalau kita pikirkan dengan baik-baik itu sesuatu yang tidak logik. Tetapi Amsal mengajarkan kita untuk menjaga mulut, menjaga pikiran, menjaga hati, dan kita tidak berkata-kata dengan kata-kata yang kosong seperti tin yang tidak berisi. Kalau tin yang tidak berisi, tin sardin yang tidak berisi,
Kalau kita ketuk pasti ia berbunyi bising. Tetapi kalau tin sardin yang banyak isi, penuh isi, kalau kita ketuk ia tidak berbunyi kuat. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya orang-orang yang berpengetahuan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu berleter dengan anak-anak? Apakah Anda selalu membebel dengan pasangan Anda? Apakah Anda selalu berceramah di dalam rumah Anda kepada anak-anak Anda sehingga anak-anak Anda itu merasakan bosan ataupun mau memberontak kepada Anda? Bagaimana? Saya yakin Anda dan saya tidak seperti itu. Kita semua adalah orang-orang Kristen dan kita memiliki kekuatan untuk menguasai diri, karena Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi harapan dan kekuatan kita di dalam apapun situasi yang kita lalui. Kita percaya pada waktu orang tidak menerima nasihat kita, pasti Tuhan Yesus dapat mengubah kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kita percaya di dalam Yesus bahwa sedikit pun kata-kata kita yang bijaksana kepada orang lain itu akan mengubah seluruh kehidupan mereka. Karena firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini itu berkuasa dan itu tajam sehingga menembus ke dalam tulang sumsum, bahkan ke dalam jiwa dan roh kita, sehingga seluruh kehidupan kita diperbaharui oleh Tuhan Yesus dan firman Tuhan sentiasa. Meskipun Anda merasa kecewa kadang-kadang bercakap dengan orang lain, tetapi percayalah Tuhan Yesus adalah kekuatan yang menyebabkan orang lain berubah dan diubah. Anda juga dapat berubah dan diubah oleh kuasa firman Tuhan apabila Anda menaruh firman itu di dalam hati Anda dan belajar untuk menurutinya di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri rekaman video ini. Amin.